Seperti itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Mantap, mantap Pak Ketua. Oke, siap, siap. Wah, ya ampun, keren banget nih Pak Ketum DPW 2 dan juga Pak Kabit Akil. Karena memang apa ya, pertanian ini seringkali menjadi seringkali dikesampingkan fokusnya oleh pemerintah itu sendiri. Padahal kalau kita lihat sektor pertanian itu menyumbang anggaran terbesar juga untuk Indonesia itu sendiri. Tapi kita lihat hari ini petani-petani kita justru tidak mengalami kesejahteraan itu sendiri. Itu dia yang harus menjadi fokus kita, bagaimana hari ini dengan sektor pertanian yang menjadi salah satu penyumbang anggaran terbesar untuk Indonesia, aktor-aktor pertanian ini juga harus dibuat menjadi sejahtera. Itu sih yang harus kita perjuangkan gitu. Mungkin pertanyaan selanjutnya itu, tapi di kolom chat itu ada pertanyaan ya, tapi mungkin ini dulu, apa namanya, kita kesampingkan dulu sebentar. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama itu, kalau kita tadi bahas tentang kebijakan pemerintah gitu lewat pupuk subsidi, mungkin ada pertanyaan mungkin bisa lebih dikerucutkan lagi nih oleh Ketum Riswanto dan juga Pak Kabit Akil, yaitu gimana pandangan dari Ketum dan juga Pak Kabit Akil gitu, apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah hari ini untuk pertanian apakah sudah sesuai apa yang dibutuhkan oleh para petani-petani itu sendiri, terutama di wilayah 2. Bagaimana tuh Pak Kabit dan Tum? Mungkin dari Ketum dulu ya, biar selang-seling. Ya, terkait kebijakan-kebijakan mungkin perlu kita ketahui bahwasannya naskah-naskah peraturan-peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku khususnya gitu kan, yang dibuat oleh perwakilan rakyat kita atas rekomendasi mungkin eksekutif mungkin itu sangat bagus sekali sebenarnya. Poin-poin misalkan dari undang-undang perlindungan petani misalkan, undang-undang perlindungan itu kan di dalamnya bagaimana sampai dengan mengatur terkait di dalamnya itu terkait ketika petani gagal panen itu kan. Ketika petani gagal panen begitu rinci membahasnya, pemerintah harus turun tangan. Terkait kebijakan aset petani mungkin itu sangat bagus, sangat apresiasi lah, kita sangat apresiasi mengenai hak penguasaan misalkan, hak pemilikan, hak pemanfaatan tanah yang ada di Indonesia ini. Undang-undang sudah jelas mengatur. Undang-Undang Dasar 1945 sudah begitu rinci. Sehingga ada turunannya yaitu tentang UPA itu kan, undang-undang bukan lagi petani tapi mereka buruh tani gitu kan. Karena kan bedanya antara petani dan buruh tani itu bedanya petani dan buruh tani itu sebenarnya simpel sebenarnya. Buruh tani itu orang yang tidak memiliki lahan
63, 64 itu sudah berjalan. Bagaimana keberpihakan ketika itu Bung Karno untuk para petani yang ada di Banyumas ketika itu. Mereka berani sampai dengan mengambil perkebunan yang ketika itu dikuasai oleh segelintir orang demi kepentingan. Ya, ketika itu Bung Karno melaksanakan reforma agraria yang ada di Banyumas misalkan. Itu salah satu apa istilahnya itu. Dan pertama kita ingin melindungi, ingin mempersembahkan kekayaan alam yang ada di Indonesia ini untuk dinikmati negara Indonesia. Tapi kan ketika melihat saat ini itu kan jauh gitu kan, jauh terhadap role model gitu kan, presiden pertama yang itu sangat berpihak sekali untuk memperjuangkan hak petani ketika itu. Nah, seperti itu sih mungkin Ketua untuk mengenai kebijakan-kebijakan hak-hak petani gitu kan yang ada di wilayah 2 saat ini. Terima kasih. Oke, baik. Siap, Tom. Makasih, Tom. Ya sih, kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan pemerintah, itu memang sangat mulia ya, tapi untuk menjalankannya itu nih, biasanya nih yang di lapangannya ini nih, sering banyak terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan yang mulia dan praktiknya itu sendiri. Mungkin seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan, Pak Kabid Akil? Oke, Halo, Pak mungkin Akil. Oke, siap. poin sedikitnya bersinggung Ketua. Ini dari segi kebijakan yang Suaranya kresek-kresek, Pak Kabid. kerasa. Udah di sini Iya, suaranya kresek. masih Gimana Pak Kabid? Suaranya masih kresek-kresek. Ya, Bentar, udah lumayan. Oke, siap. Ya mungkin menambahkan sedikitnya tentang kebijakan wilayah 2 dari pemerintah ya. Mengapa mungkin dari segi kebijakan itu tidak tepat turun yang membutuhkan, karena memang kita selaku mahasiswa, kita selaku masyarakat harus tahu Indonesia. Maaf, Pak Kabid, masih kresek-kresek. Masih kresek-kresek suaranya. Iya, masih agak kresek-kresek. Sudah belum? Oke, siap Pak Kabid. Oke. Mungkin apa dari kebijakan yang memang turun implementasi masyarakat tidak tepat sasaran. Itu mungkin dari segi kebijakan sudah dibahas oleh Ketua, mungkin dari menambahkan kita harus mengetahui mengapa dari kebijakan tersebut tidak sampai pada masyarakat. Kita selaku masyarakat Indonesia harus tahu bahwasanya para aparat, para pemerintah, para pejabat itu tidak sepenuhnya mewakili rakyat. Para pejabat tersebut itu bukan perwakilan dari rakyat, melainkan perwakilan dari kelompok-kelompok yang mementingkan kelompok tersebut timbang kepentingan rakyat. Apabila dimengerti, mungkin kita ketahui. Misal, apalagi nanti dari tahun 2024 ya, kita bakal akan di situ kita harus sadar bahwasanya para pemerintah bukan mewakili rakyat, tapi mewakili kelompoknya. Bisa disebut itu partai. Di sana kebijakan-kebijakan yang memang nantinya disampaikan oleh dibuat oleh para pejabat atau legislatif yang hasil dari rekomendasi, katanya ini hasil dari rekomendasi eksekutif, itu nggak sampai pada masyarakat yang membutuhkan, dikarenakan mungkin ini hasil pandangan saya, karena memang aparat-aparat di atas mewakili kelompok dan mereka pun akan mementingkan kelompoknya tersendiri timbang kepada masyarakat kecil. Itu terbukti. Seperti misalkan ketika ada pupuk subsidi yang memang membutuhkan, apakah sudah menerima sepenuhnya? Rata-rata orang yang berkepentingan.
Rata-rata orang yang memang duduk di suatu kelompok itu yang akan mendapatkan. Selanjutnya, apabila ada suatu bantuan, entah itu benih, entah itu sebuah bibit, dan lain-lain gitu ya, yang menunjang keberlangsungan dari pertanian. Apakah itu sudah tepat dari peraturan yang memang sudah dibuat oleh para pemerintah, oleh legislatif? Tidak, karena memang kita harus tahu dan selaku masyarakat kita harus sadar. Dengan adanya sistem politik Indonesia dengan berupa kelompok, itu tidak akan menyampaikan sebuah aspirasi masyarakat. Yang nantinya kita hanya yang akan didengar adalah aspirasi setiap kelompoknya. Bukan setiap individu yang memiliki atas nama rakyat. Yang memiliki atas nama rakyat pasti akan sedikit dikesampingkan karena memang mereka berdiri di sebuah pemerintahan itu atas sokongan politik, atas sokongan suatu kelompok yang menjadi mereka takut terhadap kelompoknya, mereka menjadi segan pada kelompoknya dan menyampaikan pada masyarakat yang membutuhkan. Itu yang memang terjadi juga pada wilayah saya sendiri, khususnya mungkin di wilayah 2 juga sama karena memang saya juga melihat-lihat isu yang memang ada, apalagi kemarin saya sedang kuliah kerja nyata di suatu wilayah yang pedalaman, mereka tidak pernah mendapatkan suatu bantuan-bantuan atau subsidi yang memang sudah digembor-gemborkan oleh masyarakat. Apalagi tentang tadi yang disinggung oleh Pak Ketua, tentang apabila ada masyarakat, para petani yang memang gagal panen itu bisa digantikan oleh pemerintah. Itu tidak gagal panen pun orang-orang pedalaman mereka menderita sendiri. Seperti pasca Covid yang memang sudah terjadi, seperti yang disinggung pada tema sekarang, memandangi dan menyikapi hari tani pasca pandemi, itu sebuah kebijakan-kebijakan tidak terrealisasi di masyarakat. Dengan dalih para pemerintah menyampingkan terlebih dahulu. Misalkan ketika ada para petani yang memang sedang keguguran panen, ketika para petani membutuhkan pupuk, ketika para petani membutuhkan sub dari pertanian dengan dalih apa? Mengutamakan dulu bantuan dari pasca pandemi untuk mengembalikan lagi. Itu dengan dalih tersebut para masyarakat terlena dan mereka pun sampai-sampai kembali lagi pada manja terhadap pemerintah yang salah menggunakan sebuah kebijakan menjadi manjanya masyarakat gitu. Bukan lagi sadar tapi malah manja. Bantuan seharusnya memiliki bantuan itu memberikan sebuah bantuan atau kebijakan yang tepat terhadap golongan-golongan yang memang diinginkan, golongan-golongan yang membutuhkan, itu memang tepat, harus tepat, dan nanti mungkin akan tumbuh kesadaran bahwasanya pemerintah sudah memang pro terhadap rakyat. Kalau kita memang berbahas tentang pemerintah itu terlalu kompleks ya, Pak Kabit, mungkin Pak Ketua, terlalu kompleks dan pusing, membingungkan karena perputaran dari pemerintah atau politik pada masyarakat itu lagi-lagi tidak pro terhadap masyarakat dan kita sebagai pihak oposisi mungkin dikatakan terhadap pemerintah ketika kita berbicara sebuah pemerintah. Namun ketika sebuah kebijakan-kebijakan yang memang sudah dibuat oleh pemerintah, itu mungkin yang saya harus tekankan kesadaran pada masyarakat bahwasanya para pemerintah dan kita selaku masyarakat tidak bisa bergantungan kepada pemerintah dan kita tidak bisa berharap kepada pemerintah karena saya tekankan kembali bahwasanya pemerintah pasti dan akan memprioritaskan sebuah kelompoknya, bukan masyarakat. Jadi setiap kebijakan yang memang dibuat oleh pemerintah tidak akan ada pada rakyat yang membutuhkan atau kelompok yang membutuhkan, tapi kelompok yang memajukan dia di posisi pemerintahan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan, Pak Kabid dan Pak Ketua. Oke, baik. Siap-siap. Kalau mungkin ulas sedikit tadi Pak Kabit Akil ya, bagaimana tentang politik di Indonesia itu politik kelompok lagi, bukan tentang individu, jadi aspirasi individu yang selalu dikesampingkan gitu. Makanya justru dari itu kalau kita berbicara pertanian hari ini pasti kita tidak jauh dari berbicara politik yang ada di Indonesia hari ini gitu. Dan ini juga yang menjadi fokus kita, harusnya kita juga tidak boleh anti terhadap politik, kita juga harus terus menyuarakan bagaimana peran pertanian itu memang sangat strategis di Indonesia gitu. Di balik memang politik kotornya pemerintah di belakang,
gitu. Kita juga harus terus menyuarakan bagaimana pertanian yang akan menjadi terus hajat hidup orang banyak gitu. Selagi memang manusia itu lahir dan manusia itu masih mengkonsumsi makanan dan minuman itu sendiri gitu. Mungkin kita sudah sampai di pertanyaan terakhir nih, Pak Ketua dan Pak Kabid Akil gitu. Kalau tadi kita berbicara tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang memang saat ini kurang tepat sasaran, yang memang saat ini masih jauh dari harapan kita, praktik-praktik dari kebijakan itu sendiri. Mungkin aku ingin menanyakan satu pertanyaan lagi nih. Mungkin ini bisa jadi closing statement dari Pak Kabid Akil dan juga Ketum Riswanto gitu. Apa sih yang harus menjadi peran pemerintah sesungguhnya dan kaum pemuda sesungguhnya untuk mensejahterakan petani di Indonesia ini, apalagi setelah pandemi ini? Peran yang kita mau tuh sebenarnya yang kayak gimana sih, kayak gitu, peran pemerintah dan kaum pemuda itu sendiri? Mungkin bisa dijawab, mungkin dari siapa dulu nih mau jawab? Oke, mungkin karena Dari tadi siapa? dari Ketua terlebih dahulu ya. Sekarang mungkin harus saya terlebih dahulu ya. Siap, Pak. Oke, mungkin terlepas tadi kita membicarakan sebuah permasalahan, tentu saja mungkin sebuah pertanian sudah layak atau sudah memang menjadi tumpuan atau sebuah harapan, tidak hanya dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional, tapi juga mungkin dalam penyediaan lapangan pekerjaan, terus sumber pertanian juga bisa menjadi dalam pendapatan masyarakat dan mungkin bisa menyumbang devisa bagi negara. Itu mungkin yang memang kita harus tekankan dan memang kita harus sadar bahwasanya para petani atau petani buruh tani itu bisa menjadi harapan dari mereka dan harapan dari saya juga. Dan mungkin apa yang memang harus pemerintah lakukan dan kaum muda yang harus dilakukan, pertama mungkin kalau berbicara pemerintah sudah membuat aturan mungkin ya, itu. Tetapi ada sebuah eksekutif yang memang seharusnya yang saya harapkan, sebuah eksekutif atau pemerintah eksekutif seharusnya bisa terjun dan menganalisa, terus bisa terjun ke lapangan lebih mendalam kembali untuk mengkaji dari isu-isu pertanian, sehingga isu-isu pertanian tersebut bisa sesuai dengan harapan masyarakat, entah itu menjadi sebuah lapangan pekerjaan, entah itu menjadi ekonomi masyarakat, dan apalagi pemerintah harus sadar juga bahwasanya pertanian bisa menyumbang devisa bagi negara. Dan untuk harapan bagi kaum muda itu mungkin dari segi penyadaran, kita jangan sampai dari kaum muda terlalu berharap pada pemerintah dan kita jangan manja terhadap sebuah regulasi. Kita harus sadar dan kita harus kreatif dan inovatif terhadap hal-hal yang menjadi permasalahan. Misalkan ketika ada sebuah pupuk kemahalan atau adanya kelonjakan harga pupuk, itu kita selaku kaum pemuda menyadarkan bagaimana cara membuat solusi dalam pembuatan pupuk kemahalan. Entah itu kita membuat pupuk kompos, entah itu pembuatan apa yang memang kita bisa menjadi jual. Itu mungkin bisa menyalip di sebuah isu pertanian. Itu menjadi sebuah ekonomi, sumber ekonomi dari pertanian atau dari sampingan dari hasil pertanian. Itu mungkin kita intinya untuk kaum pemuda kita harus bisa menyadarkan dan kita harus bisa membuat para petani itu kreatif dan inovatif. Itu mungkin yang saya dapat saya sampaikan. Dan untuk closing statement mungkin hidup pertanian. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Kabid Akil, hidup pertanian. Mungkin langsung bisa disambung nih oleh Ketum Riswanto. Ya, sebelumnya tadi mohon maaf tuh apa ya, soalnya itu sih ini. Maaf Tum, suaranya agak kresek-kresek Tum. Mungkin headsetnya Tum. Cek jelas ya? Oke, siap. Enggak, ya dari tadi maksudnya kesini juga nggak jelas gitu suaranya. Maksudnya pertanyaan itu seperti apa ya? Oke, Tom. Ini pertanyaannya kan tadi setelah ada pertanyaan ketiga yaitu tentang membahas kebijakan-kebijakan pertanian yang memang tidak sesuai praktiknya akan kondisi lapangan, Tom. Mungkin
pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana sih yang kita inginkan, yang seharusnya itu peran pemerintah dan kaum pemuda untuk kesejahteraan para petani itu, terutama pasca pandemi itu sebenarnya yang kita inginkan tuh bagaimana gitu. Menurut pandangan kita bahwasanya justru petani itu harus gini-gini loh biar pemerintah harus gini-gini loh biar petani sejahtera gitu. Mungkin seperti itu tuh. Mungkin pandangan dari Ketum tuh peran pemerintah dan kaum pemuda tuh harus bagaimana untuk kesejahteraan para petani. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk peran pemerintah mungkin harus benar-benar gitu kan, harus benar-benar ketika melahirkan sebuah regulasi ataupun melahirkan sebuah peraturan itu benar-benar diimplementasikan sebagaimana mestinya gitu kan. Jangan sampai bunyi dalam peraturan itu A, tetapi secara implementasi itu B gitu kan. Nah, ini yang harus dibenahi. Terus terkait terkait mungkin yang bisa dikatakan korporasi petani nih. Terus untuk korporasi petani ini ya perlu dibenahi kembali gitu kan, karena masih banyak kelembagaan petani yang bisa dikatakan di bawah itu banyak kelompok tani titipan itu kan, kelompok tani yang dimana dibuat oleh oknum-oknum pemerintahan juga untuk mendapatkan bantuan-bantuan itu gitu kan. Nanti di belakang mereka akan bagi hasil. Ini masih banyak praktek-praktek seperti itu di lapangan. Jadi kelompok-kelompok tani baru buatan versi pemerintah itu masih sering terjadi. Sehingga kelompok-kelompok tani yang bisa dikatakan yang sebenar-benarnya itu jarang mendapatkan bantuan-bantuan dari pihak pemerintah gitu kan. Nah, ini perlu dibenahi ya dalam konteks korporasi petaninya. Dan juga dalam segi mungkin harga tukar petani itu harus benar-benar dibuatkan sebuah regulasi lah. Jangan sampai di negara Indonesia yang bisa dikatakan negara ini adalah negara agraris dan juga negara maritim, karena ketidakinginan pemerintah mengejawantahkan sebuah regulasi yang dibuat oleh mereka, sehingga lagi dan lagi mereka selalu memakai delik karena sistem penjualan di kita ini, pertanian yang ada di kita ini itu masih memakai sistem supply and demand, tergantung hukum pasar lah, masih memakai sistem hukum pasar. Akan tetapi di negara-negara maju itu konsepnya sudah tidak lagi seperti itu. Jadi kalau di Indonesia saat ini yang menawarkan harga, yang mempunyai harga itu adalah tengkulak gitu kan. Sedangkan di negara-negara Jepang misalkan yang sudah jelas-jelas melaksanakan reforma agraria sejati misalkan di sana, itu dari segi harga itu sudah tidak ditentukan lagi oleh pihak tengkulak ataupun pengepul. Tapi kan sistem di kita masih dipermainkan gitu kan. Nah, ini perlu dibenahi juga. Bukannya kita ingin memerangi ataupun mengharamkan, bahkan bukan. Tapi sistemnya itu seringkali tengkulak-tengkulak, ada aja oknum-oknum lah, bisa dikatakan oknum, jangan tengkulak. Karena tidak semuanya tengkulak itu mempersulit dan juga memainkan harga, tidak. Ini suka ada oknum-oknum yang suka mempermainkan harga-harga seperti itu gitu kan. Jadi harus diperhatikan juga, bila perlu ada regulasinya gitu kan. Jangan semena-mena gitu kan. Jangan sampai ketika mengambil sebuah harga di petani itu 3.000 misalkan, atau misalkan saat ini yang sedang terjadi harga sasim itu 200 perak misalkan, 500 perak, tapi dijual di pasar misalkan 5.000, itu kan sangat jauh sekali. Nah, ini jangan sampai dengan delik, sistem hukum kita adalah hukum pasar yang dipakai gitu kan. Tapi itu delik-delik yang bisa dikatakan menurut saya itu adalah sebuah pernyataan yang bisa dikatakan pernyataan basi, lagu lama lah. Jangan sampai masa-masa sekarang ini masih berlaku lah gitu. Cobalah
ketika kita mengamanatkan sebuah jabatan kepada pemerintah yang saat ini digaji oleh kita dari pajak kita, coba perhatikan juga gitu kan, jangan jangan dibiarkan ketika petani dipungut pajaknya, tanahnya dipungut pajaknya, tetapi hasilnya itu juga tidak diperhatikan. Nah, mungkin untuk pemerintah ya seperti itu sih, mungkin seperti itu. Ketua, terus apa lagi? Oke, kalau dari pemerintah sudah, mungkin ini Tom, kaum pemudanya gitu. Bagaimana Ya, nih? mungkin kaum pemuda ya. Apalagi masa-masa saat ini banyaklah organisasi-organisasi yang pemuda saat ini diarahkan terhadap sektor pertanian supaya estafet petani itu bisa berjalan. Jadi generasi-generasi petani itu berjalan gitu kan. Banyaklah gitu kan, nggak perlu saya sampaikan, mungkin semuanya juga tahu gitu kan. Bahkan banyaklah beberapa partai politik fokus ke sana gitu kan ya. Ini ya tentunya jangan cuman hanya memiliki statement ataupun narasi-narasi ingin merubah sektor pertanian, tetapi mereka itu enggan turun ke bawah, turun ke lapangan. Bagaimana saat ini kita juga bukan dari apa istilahnya, lahiran petani, kita bisa bagaimana cara menanam, dan juga bagaimana saat ini kita bisa mengejawantahkan keilmuan kita khususnya gitu kan ke petani gitu kan, karena masih banyak petani-petani yang saat ini membutuhkan kontribusi kita dari mulai pemahaman pertanian dari masa ke masa gitu kan, karena perubahan-perubahan dalam sektor ataupun mekanisme cara bercocok tanam, cara bertani itu tiap tahun itu beda gitu kan. Nah, itu petani sebenarnya ingin ada hal-hal contoh lah yang bisa dibuktikan tentunya oleh kaum muda. Nah, saat ini tentunya seperti tadi saya sampaikan, bukan cuma dari segi pengetahuan, wawasan kita paham paseh, tetapi harus juga turun ke bawah memberikan contoh. Karena ketika kita sudah memberikan contoh dan contoh tersebut itu berhasil, maka petani yang bisa dikatakan saat ini petani yang ada di Indonesia ini masih memakai sistem petani turunan lah gitu kan, masih tidak modern, itu bisa gitu kan mereka memakai sistem seperti itu. Jadi jangan cuman ongkang-ongkang harus bertani, harus mengkritik kebijakan, mengkritik petani misalkan, petani saat ini salah cara nanamnya, tapi kita tidak enggan atau untuk mempraktekkan cara-cara bertani yang benar dan juga cara-cara bertani yang modern. Seperti itu sih, ketuaku.